ini tidak bisa memberi hidayah kepada istri dan juga anak-anak. Begitu pula sebaliknya, ada seorang suami, suaminya ini disebutkan, dikisahkan dalam Al-Quran bukan tentang kebaikan-kebaikannya, tapi dikisahkan tentang kejahatan-kejahatannya, keburukan-keburukannya. Kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran, bahkan sepertiga, itu menjelaskan tentang keburukan-keburukan suami ini. Tapi ternyata Allah pilih dari istri suami ini seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jaminan. Oleh karena itu, hidayah ini adalah hak prerogatif Allah. Wa may yahdillahu fala hadiya wa yudlillahu fala hadiya. Barang siapa yang tidak diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah. Dan siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Karena itu setiap sholat kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, berikan petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah juga setiap selesai sholat, bahkan sebelum beliau salam, beliau selalu memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan hatiku di atas jalan hidayah, jalan agama. Maka tidak ada jaminan orang yang dari kecil beriman kemudian meninggal dunia masih beriman. Begitu pula tidak ada jaminan dari kecil tidak mengenal Allah, tidak beriman, kemudian meninggal dunianya dalam keadaan beriman, tidak ada jaminan. Maka setiap hari Jumat biasanya khotib yang Jumatan itu selalu menasihatkan, mewasiatkan. Apa wasiatnya? Wasiat itu adalah wasiat takwa, wasiat ketakwaan. Setiap hari Jumat minimal kita selalu diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa ini bukan hanya hari Jumat, bukan hanya ketika di masjid, tapi ketakwaan itu kapanpun, dimanapun, mau di pasar, mau di jalan, mau di rumah, mau ketika kita sedang berjualan, atau ketika bahkan sebelum kita tidur, ketakwaan itu harus terus-menerus dijaga. Sedangkan untuk bisa menjaganya tidak mudah, godaannya sangat berat. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa meruntuhkan, bahkan bisa menghilangkan ketakwaan dalam diri seseorang. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pengaruh atau pergaulan. Maka kita beruntung kepada Allah kalau Allah kemudian kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang baik. Karena yang namanya pergaulan, teman itu sangat cepat pengaruhnya. Kalau kita berteman dengan orang yang senang ngaji, pasti ikut-ikutan ngaji. Kalau kita berteman dengan orang yang senang Quran, pasti kita akan senang Quran. Kalau kita berteman dengan orang yang senang tahajud, salat malam, pasti kita akan senang salat tahajud, senang salat malam. Kalau teman-teman kita ahli sedekah, memiliki kepedulian dengan anak yatim, atau misalnya Jumat berkah, santunan kepada fakir miskin, maka pasti kita akan ikut-ikutan juga. Temannya senang khataman, ikut-ikutan khatam. Begitu pula sebaliknya. Meskipun sebelumnya kita senang ngaji, senang baca Quran, tapi temannya tidak baik, adanya pengumpulan, mancing, atau nonton, habis waktunya hanya untuk itu, sedangkan waktu yang sangat berharga untuk membaca Al-Quran tidak kita dapatkan. Maka hati-hati, selalu berdoa kepada Allah dengan doa sebagaimana yang dibaca Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia, doa terakhir yang dibaca Rasulullah adalah doa yang tidak pernah didengar oleh para sahabat sebelumnya. Sesaat setelah Rasulullah berdoa dengan doa ini, hanya tinggal menit, hitungan menit Rasulullah meninggal dunia. Apa doanya? Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, pertemukan aku, kumpulkan aku, dekatkanlah aku dengan teman-teman, dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisimu. Ini doanya Rasulullah.
Dan doa ini tidak hanya dibaca oleh Rasulullah, melainkan juga boleh kita baca. Allahumma alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan aku, pertemukan aku, dekatkanlah aku dengan orang-orang yang Engkau angkat derajatnya di sisi. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta orang-orang yang salih. Aku mencintai orang-orang yang baik, meskipun aku tidak termasuk atau bukan termasuk bagian dari mereka. Karena sesungguhnya sebagaimana Rasulullah mengatakan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai di surga. Meskipun kita bukan atau belum menjadi orang yang salih, kita belum jadi orang baik, tapi kita mencintai orang-orang yang baik, senang berteman dengan orang-orang yang baik, maka nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang baik di surga. Karena sederhana, dengan siapa kita berteman di dunia, seperti itulah kita nanti akan dikumpulkan di surga. Jadi teman kita di dunia ini sangat mempengaruhi. Bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita, sampai nasib kita. Nanti di surga atau di neraka itu ditentukan atau tergantung dari temannya. Anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, engkau nanti di surga dikumpulkan dengan siapa dulu engkau berteman. Maka jangan sampai ada yang protol, ya? Jangan sampai ada yang lepas, jangan sampai ada yang menghilang, jangan sampai ada yang goib, apalagi lenyap di telan zaman. Jangan. Siapa yang dulu bareng dengan kita khataman, bareng dengan kita ngaji, bareng dengan kita hadir di majelis ilmu, genggam erat-erat. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya memiliki teman yang baik, memilih teman yang baik itu sulit, susah. Tapi melepaskannya mudah, gampang, hilang. Maka harus kita pegang erat-erat. Jangan sampai ketika Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang mungkin sering dilupakan, seolah-olah kenikmatan itu kan hanya sehat, kenikmatan itu hanya berupa keluarga, kenikmatan itu hanya berupa finansial dan seterusnya. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan, sebagaimana juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini perkataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ma'atar rajul, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang kenikmatan yang lebih besar setelah Islam, melainkan seorang sahabat yang baik. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang nikmat yang lebih besar setelah Islam kecuali sahabat yang baik. Maka kalau bisa selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pilihkan untukku sahabat yang baik. Sebagaimana kita sering dianjurkan berdoa, ya Allah, pilihkan untukku keluarga yang baik, pilihkan untukku tempat kerja yang baik, pilihkan untukku rizki yang baik, pilihkan untukku sahabat yang baik. Semua yang baik-baik itu kalau bisa Allah dekatkan. Sedangkan yang buruk-buruk Allah jauhkan. Bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya pergaulan, semua pokoknya yang baik-baik agar didekatkan oleh Allah. Kalau kita berdoa dalam doa salat duha itu kan biasanya begitu. Hafal doa salat duha? Allahumma duha. Apa saya perlu turun gunung dulu? Ada yang bisa menggantikan saya untuk mengeluarkan mobil? Entah. Mungkin ada solusinya. Cek. Sebagaimana kalau kita sering berdoa, doa setelah sholat duha, hafal? Insya Allah. Meskipun sekarang sudah sore, kita baca doa ini. Ya. Di dalam doa itu kan ada satu untaian kalimat. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'mini. Ya Allah, kalau rezeki itu masih ada di langit,
turunkan. Itu bukan hanya berupa materi, apapun, tidak hanya berupa materi. Semua kebaikan-kebaikan yang masih ada di langit, kita berdoa kepada Allah agar Allah turun. Wa in kana fil ardi fa akhrij. Kalau masih ada di bumi, maka naikkan. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Kalau masih sulit, kesulitan untuk mendapatkan, maka mudahkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, wa in kana qalilan faqassirhu. Kalau masih sedikit, maka perbanyaklah atau banyakkan. Jadi doa salat duha itu bukan hanya dibaca pada saat salat duha, termasuk dalam segala kesempatan kita memohon kepada Allah semua kebaikan-kebaikan yang masih jauh agar didekatkan sama Allah kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang masih sulit kita kerjakan agar dimudahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Kebaikan-kebaikan yang masih sangat sedikit sekali kita miliki agar diperbanyak oleh Allah. Termasuk sahabat-sahabat yang baik. Kalau bisa diperbanyak. Karena tidak kita sadari bisa jadi. Kita mendapatkan syafaat itu bukan karena Al-Quran yang kita baca. Syafaat itu bukan karena amal soleh kita. Syafaat pertolongan itu juga bisa disebabkan karena siapa? Karena doa-doa sahabat-sahabat yang syafaat itu bisa saja Allah berikan sebab orang-orang yang baik yang selalu menyertai kita. Orang-orang baik yang selalu mendoakan kita. Bayangkan kalau misalnya jenengan punya teman yang baik tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Magelang, di Jogja ada, bahkan mungkin seantero gini, seperti Coach Steven namanya. Kenal Coach Steven di Mala Center. Ya. Mungkin dia nggak kenal kita. Tapi Masya Allah, ketika meninggal dunia yang mendoakan berapa orang? Banyak. Banyak. Yang menyolatkan jenazahnya banyak nggak? Banyak. Luar biasa. Andai kita nggak harus seperti kasus kita. Jadi orang yang didekatkan oleh Allah kebaikan-kebaikannya, dimudahkan oleh Allah kebaikan-kebaikannya, maka kebaikan-kebaikan seseorang itu akan terlihat kapan? Setelah dia meninggal dunia. Kalau masih hidup, kita belum bisa memastikan dia orang baik beneran atau enggak. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang akan diperlihatkan dialah orang yang baik yang sebenarnya, atau bahkan siapa sebenarnya. Maka seandainya doa kita dikabulkan oleh Allah, kita memohon agar yang jauh didekatkan, yang sedikit diperbanyak, yang masih sulit agar dimudahkan oleh Allah. Semua kebaikan-kebaikan yang masih jauh menjadi dekat. Semua kebaikan-kebaikan yang masih sedikit menjadi banyak. Semua kebaikan-kebaikan yang masih sulit untuk kita kerjakan dimudahkan oleh Allah. Karena jujur ya, kebaikan itu tidak mudah. Betul nggak? Contoh bangun malam, gampang atau sulit? Sulit. Sulit. Pengajian hujan-hujan begini sulit atau gampang? Sulit. Oh, sulit banget. Sedekah, menyantuni anak yatim ketika kita sedang butuh, mudah atau gampang? Mudah atau gampang? Sulit. Maka ketika kita belum didekatkan oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan, kita anggap semua itu sulit. Akan tetapi apabila semua itu sudah didekatkan oleh Allah, yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang sedikit jadi banyak. Coba bayangkan seandainya kita mungkin amalnya tidak banyak, solih juga belum, baik juga belum, tapi punya teman-teman yang baik yang banyak. Teman baik kita nggak usah banyak-banyak lah, 5.000 misalnya. Banyak ya, yang jelas jangan sampai 500 orang. 500 orang ini ahlul Quran. 500 orang ini senang ngaji. 500 orang ini rajin pengajian. Lalu ada kabar kita meninggal dunia. Kira-kira mereka, teman-teman kita ini mau nggak mendoakan kita? Mau kan? Menyolatkan kita? Luar biasa. Bisa jadi seseorang itu akan diselamatkan oleh Allah bukan karena sholatnya,
bukan karena bacaan Qur'annya, bukan pula karena sedekahnya, tapi karena dia dulu punya komunitas, punya teman-teman yang baik, yang dia jaga sampai meninggal dunia. Yang kata Imam Syafi'i tadi, pegang erat-erat, jaga, jangan sampai engkau lepaskan. Karena itu sangat menolong, sangat membantu, bahkan menjadi syafaat bagi kalian. Sehingga ketika kita meninggal dunia, yang mendoakan kita itu banyak. Dan doa-doa mereka menjadi syafaat, doa-doa mereka jadi pertolongan. Untuk siapa? Untuk kita. Maka jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau saya masih punya teman baik sedikit, tambahkanlah ya Allah. Kalau saya masih punya teman baik yang sedikit, tambahkanlah. Kira-kira dia datang sendiri atau kita yang mencarinya? Kita yang mencarinya. Kita yang berusaha ikhtiar untuk mencarinya. Sehingga ar-ruh junudun mujannadah. Kata Nabi, ruh itu seperti sepasang atau seperti pasukan yang saling mengenal. Pernah nggak misalnya, ini masih banyak sawah kan di sekitar Borobudur, ada burung kuntul yang warnanya putih itu ngobrol dengan burung emprit yang kecil. Pernah lihat? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang namanya teman itu pasti Sejenisnya. sevisi, sefrekuensi. Iya. Burung merpati itu terbang atau bahkan ya ngumpul hanya dengan burung merpati. Gak mungkin burung merpati terus kemana dengan burung apa lagi. Ya. Gak mungkin. Iya. Maka yang namanya teman itu pasti akan sefrekuensi, sama-sama baiknya tadi. Dan ada seleksi alam. Maka kita berdoa sama Allah, bukan banyaknya teman, tapi kualitas teman kita. Karena sesungguhnya teman yang baik itu sebagaimana pepatah Arab, sadiquka man la yusaddiquka wa man la yusaddiquka. Temanmu itu adalah yang selalu mengingatkanmu, bukan yang selalu membenarkanmu. Teman yang sesungguhnya yang selalu mengingatkan kita, bukan yang apa-apa ketika kita melakukannya dibiarin begitu saja. Jatuh ya terserah, bapak perlu juga terserah, bukan itu. Teman yang sesungguhnya adalah ketika kita salah, dia mengingatkan kita. Ketika kita keliru, dia menasihati kita. Ketika kita khilaf, dia mengembalikan kita. Dan tidak mudah seperti itu. Biasanya disiriki, tidak disukai, bahkan boleh dikatakan so suci, tidak apa-apa. Lebih baik kita kehilangan teman yang justru akan menjauhkan kita dari Allah daripada kita mempertahankan. Karena sesungguhnya bisa jadi kita mendapatkan hidayah itu karena doa orang lain. Maka salah satu doa yang mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, itu adalah doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Maka kalau kita berdoa untuk seseorang, jangan pernah ngasih tahu, jangan pernah bilang, rahasiakan, rahasia mungkin. Semakin rahasia, semakin mudah dan semakin terkabul doa itu. Tapi kalau dijapri, dikasih tahu, gagal, gak jadi. Ya, apalagi terus minta traktiran, lebih gak kabul lagi itu. Pokoknya dirahasiakan, disembunyikan. Dan ketika kita mendoakan seseorang dengan menyebut namanya, apa yang menjadi hajatnya, maka ada malaikat yang ada di samping kita mengamini doa kita. Amin, amin, dan mengatakan walakal mislu, dan engkau pun akan mendapatkan apa yang engkau minta. Jadi kita minta, misalnya dapat kabar teman kita sakit, teman kita terkena musibah, terus kita berdoa, kita doakan, ya Allah sembuhkan si fulan, sebut namanya. Kalau bisa lengkap dengan binnya, karena nama itu kan sama, nama itu banyak yang sama. Siapa namanya? Diana, Diana A, B, C, D, Diana mana? Magelang, Muntilan, banyak. Maka sebutkan bintinya. Kalau binti pasti nggak akan keliru. Diana siapa? Diana binti Dian misalnya. Oh bapaknya namanya Dian, anaknya Diana.
Kalau itu yang kita baca, doanya pasti akan sampai. Kenapa? Lengkap, jelas jinnya. Begitu pula dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu, kalau ada nama yang dijelaskan oleh Allah lengkap dengan binnya, maka peristiwa yang terjadi pada orang tersebut hanya terjadi pada dirinya. Tapi kalau tidak disebutkan oleh Allah namanya dengan jelas, apalagi binnya, maka peristiwa ini akan terjadi kapanpun, hanya berbeda orang, hanya berbeda waktu. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran, satu-satunya wanita yang namanya diabadikan, bahkan menjadi nama satu surat dalam Quran. Ada yang tahu siapa? Maryam. Siapa? Maryam. Maryam. Namanya Maryam, surat setelah Al-Kahfi. Al-Kahfi surat berapa? 18. Setelah Al-Kahfi, Maryam. Bahkan dijelaskan oleh Allah nama lengkapnya siapa, binnya siapa, anaknya siapa. Di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-12. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam putrinya Imran. Maka para ulama tafsir mengatakan, apabila Allah menyebutkan nama seseorang lengkap dengan bintinya siapa, anaknya siapa, nama orang tuanya siapa, maka peristiwa yang terjadi pada diri Maryam atau orang tersebut tidak akan dapat terjadi pada diri orang lain. Apa peristiwa yang terjadi pada Maryam? Bukan hamil di luar nikah, bukan. Melahirkan atau memiliki anak tanpa disentuh oleh laki-laki. Oh, tetangga saya ada loh Ustaz. Dia melahirkan gak ada bapaknya, itu bukan Maryam. Maryam ini dia hamil melahirkan tapi tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan peristiwa itu hanya terjadi pada Maryam, tidak terjadi pada orang lain. Berbeda dengan misalnya Fir'aun. Fir'aun tidak disebut nama aslinya siapa. Fir'aun itu gelar raja. Maka sifat-sifat yang ada pada diri Fir'aun bisa terulang terjadi pada siapapun sepanjang zaman. Maka kalau kita berdoa, sebaiknya yang jelas, deskripsikan apa permintaannya. Bukan berarti Allah nggak paham, bukan berarti Allah tidak tahu, harus kita rinci detail, bukan. Tapi untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam berdoa. Daripada gini, ya Allah terserahlah, pokoknya kalau memang baik yang kau kabulkan, nggak juga nggak apa-apa, nggak serius berdoa. Kalau serius berdoa dijelaskan, mintanya apa? Sebagaimana kalau kita datang ke seseorang, apa maunya, minta apa. Jangan kita ke warung saja, pesen makanan. Ketika kita pesen jelas atau masih belajar, terserah semua yang ada di sini silahkan dikeluarkan, gitu. Enggak kan? Minumnya apa, makannya apa, kan begitu. Sama dengan doa. Di dalam Al-Quran itu sampai ada begitu detail doa yang dijelaskan oleh Allah, sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ayat 41. Surat Ibrahim surat 14 ayat 41. Ini gampang mengingatnya. Surat 14 ayat 41. Doa apa itu? Doa memohon agar keluarganya, anak turunnya dijadikan sebagai ahli sholat. Permintaannya jelas. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, anak cucuku sebagai orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya. Kan jelas nih permintaannya. Bukan hanya sekedar berdoa Allahumma, 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 semuanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan hanya mau makan, termasuk kita butuh doa dengan doa yang detail, dengan doa yang jelas apa yang menjadi hajat kita. Bahkan seandainya doanya Nabi Ibrahim tadi, surat Ibrahim ayat ke-41 itu kita amalkan. Kita amalkan. Dan Allah menjadikan kita sebagai ahli sholat. Allah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang memelihara sholat. Itu sudah lebih dari segala-galanya.
lebih dari segala galanya. Segalanya. Apa sih yang kita cari di dunia ini kalau bukan bekal? Dan sebaik-baik bekal itu sholat. Sholat inilah yang menentukan segala-galanya. Sholat itu sebagai ungkapan syukur. Sholat itu sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah. Bahkan itu juga yang menjadi wasiat terakhir Rasulullah sebelum meninggal Dunia. Sholat, 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 sholat. Maka kalau bisa, yang pertama kali kita minta adalah meminta urusan akhirat, Akhirat. baru urusan dunia. Jangan dibalik, minta dunia dulu. Nah, rumah baru, mobil baru, kalau bisa semuanya baru, HP baru juga. Jangan, sehingga itu bisa melalaikan kita dengan akhirat. Tapi kalau yang kita minta adalah akhirat, dunianya pasti dikasih sama Allah. Contohnya apa? Minta agar diperbaiki kualitas sholatnya dulu. Ya Allah, perbaiki kualitas sholat saya. Minta apa lagi? Perbaiki kualitas bacaan Quran saya. Perbaiki kualitas ibadah saya. Kalau urusan akhirat itu sudah kita perbaiki, maka urusan dunianya pasti ngikut. Karena urusan dunia seseorang itu berbanding lurus dengan kualitas akhiratnya. Pagi-pagi yang kita pikir, yang kita cari akhirat, dunianya pasti dapat. Tapi kalau bangun tidur sudah buka marketplace, Shopee, Tokped, padahal belum sholat subuh, belum juga sholat subuh, belum ambil wudhu, udah akhiratnya lewat. Maka kejar akhirat dulu, dunianya dapat. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran, paling banyak doa para nabi itu doa untuk memohon kebahagiaan akhirat. Karena akhirat itu kekal abadi, sedangkan dunia sementara. Kalau yang kita minta itu adalah akhirat, dunianya dapat. Tapi kalau yang kita minta dunia, bisa jadi akhiratnya lepas. Coba perhatikan ya, doa sapu jagat. Apa? Rabbana atina fid Sapunya dunya yang apa? hasanah. Doa sapu jagat. Doa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 3 permintaan di dalam doa itu. Yang pertama, ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena kita masih hidup di dunia. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, perbaikilah urusan akhirat kami. Tapi banyak yang lupa. Masih ada 1 permintaan lagi. Yang ketiga apa? Waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari Siksa api neraka. dahsyatnya neraka. Dari 3 permintaan ini, mana yang lebih banyak? Minta urusan dunia atau akhirat? Akhirat. Akhirat. Dunia hanya sekali. Dunia hasanah. Sedangkan yang kedua, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Neraka itu tempatnya di akhirat, tapi juga bisa dirasakan di dunia. Orang itu kalau minta dunianya saja, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 atau sebelumnya, itu kan dicontohkan oleh Allah. Ada di dunia ini orang-orang yang hanya minta dunia, maka akhiratnya dia tidak dapat apa-apa. Sedangkan di antara mereka adalah orang yang meminta kepada Allah, meminta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan minta keselamatan dari neraka. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kita harus seimbang dunia dan akhirat. Kata siapa seimbang? Kalau memang jujur seimbang dunia akhiratnya, kita harus fair. Contoh misalnya begini, sehari kita buka gadget kita berapa jam? Gak banyak, Ustaz, cuma 15 jam. Oke, kalau begitu baca Qur'annya berapa menit? 15 jam. Ya, 5 menit. Seharusnya kalau kita bilang seimbang antara dunia akhirat, ya buat seimbang. Kalau kita sholat misalnya, selama ini 5 menit, sholatnya 5 menit. Tapi kita nongkrong di warung bisa berjam-jam, berarti antara dunia dan akhiratnya tidak seimbang. Seimbang. Ngaji pun sama. Ini khataman sebulan sekali atau setiap sore seperti ini? Setiap sore ya, luar biasa. Sebulan sekali aja kadang berat untuk bisa datang.
Berarti memang kita nggak bisa seimbang, dunia akhirat itu nggak bisa. Kayak apa tetap dunianya lebih banyak, lebih dominan daripada akhirat. Maka perlu kita berdoa kepada Allah agar yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, yang sedikit diperbanyak. Kebaikan-kebaikan yang masih jauh dari diri kita didekatkan sama Allah. Kebaikan-kebaikan yang masih sangat sedikit yang kita jadikan bekal ini diperbanyak oleh Allah sebelum ajal Menjemput. tiba. Bahkan kebaikan-kebaikan yang masih sangat jauh didekatkan oleh Allah. Kalau kita ingin berbuat baik, tidak harus sampai keluar kota. Kalau kita ingin berbuat baik, cukup di dalam rumah. Isinya rumah itu adalah kebaikan-kebaikan. Maka kalau bisa dihafalkan doa di dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berkali-kali saya sampaikan. Dihafalkan doa ini. Rabbana hab lana Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kebaikan-kebaikan itu tidak perlu jauh dan tidak perlu sulit kita cari. Karena kebaikan-kebaikan itu sudah Allah hadirkan di dalam rumah kita. Melalui siapa? Pasangan hidup, melalui anak cucu kita yang sudah punya cucu. Bahkan di dalam rumah itu dengan mudah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Entah itu yang bersifat dengan ibadah mahdhah atau yang bersifat ibadah mu'amalah. Mudah-mudahan Allah selalu datangkan kebaikan kepada kita, dekatkan kebaikan kepada kita, perbanyak kebaikan-kebaikan untuk kita, mudahkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dari surat Al-Qari'ah bersama sampai akhir surat Al-Baqarah. Mumpung masih hujan, ya, mumpung belum